Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Sangat banyak dalil Quran maupun hadis yang menjelaskan kondisi kedua makhluk Allah yang sudah ada sejak dahulu kala, yaitu surga dan neraka. Salah satunya adalah kisah malaikat Jibril yang Allah perintahkan untuk melihat kondisi surga dan neraka. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah yang maha mulia lagi maha agung memanggil Jibril dan mengutusnya ke surga lantas berfirman, lihatlah surga itu dan apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya. Kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaan-Mu tidak ada seseorang yang mendengarnya melainkan ia ingin masuk ke dalamnya. Kemudian surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai lantas Allah berfirman, kembalilah ke surga dan lihatlah surga itu. Kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaan-Mu sungguh saya khawatir bahwa tidak akan ada seseorang pun yang masuk surga. Kemudian Allah mengutus Jibril ke neraka dan berfirman, lihatlah neraka itu dan apa yang telah aku sediakan untuk penghuninya. Kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaan-Mu, seseorang yang mendengarnya tidak ingin masuk ke dalamnya. Kemudian neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan lalu Allah berfirman, kembalilah ke neraka dan lihatlah. Kemudian ia kembali kepada Allah dan berkata, demi kemuliaan dan keagungan-Mu, sungguh saya khawatir bahwa tidak akan tersisa satu orang pun melainkan masuk neraka. Masya Allah, dari hadis di atas, sungguh kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang sangat berharga. Surga beserta segala kenikmatannya yang Allah berikan untuk orang-orang beriman haruslah ditebus dengan beragam amalan soleh dan penghambaan secara mutlak kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan neraka tempat yang penuh dengan kengerian dan siksa. Sangatlah menarik hati bagi para hamba dunia. Bagaimana tidak? Neraka dihiasi dengan perkara-perkara yang Allah larang namun sangat menyenangkan untuk dilakukan, sehingga manusia tergoda untuk memasukinya. Kenikmatan surga teringan. Surga adalah tempat yang syarat akan kenikmatan. Bahkan kenikmatan surga teringan pun rasanya masih sangat sulit dibayangkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan paling terakhir masuk ke surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Robku, aku mendatangi surga tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga, karena untukmu surga seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Muttafaq alaih. Siksaan neraka teringan. Tiada kenikmatan sekecil apapun untuk para penghuni neraka. Bahkan dengan siksa teringan pun tidak akan ada makhluk yang sanggup untuk merasakan pedihnya. Imam Abu Laits As-Samarqandi menuliskan sebuah hadis di kitabnya Tambihul Ghafilin. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang pada kedua kakinya ada 2 sandal dari api neraka, yang karena kedua sandal itu otaknya mendidih, seolah-olah sandal itu adalah periuk, di mana pada telinganya ada bara api, pada giginya ada bara api, dan pada bibirnya ada uap api.
Usus perutnya keluar dari kedua telapak kakinya. Ia berpendapat bahwa dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.